kita sering nggak berani menerima kritik. Kelemahan umat Islam secara general nggak bisa menerima kritik. Ya kita ngomong baik-baik saja, nggak ada apa-apa, tapi yang diperlukan kan bukan sekedar itu, gitu ya. Maka orang yang baik atau ihsan adalah mereka yang respon, tanggap, dan berkepedulian. Orang itu bisa jadi kan, umpamanya Pak Surono, dia peduli, dia juga respon, dia juga tanggap, umpamanya kan begitu. Akan tetapi pada saat ada orang ya memberikan kritik usulan, maka dia marah, umpamanya kan begitu, nggak bisa menerima, nggak diterima dengan rasional. Kalau kita nggak bisa menerima ada pijakan rasionalnya, entah itu karena semuanya kan untuk dawuh guru gitu ya. Dikendala semua organisasi manajemen itu di sini Bapak Ibu. Kalau kita nggak hati-hati dalam kehidupan sosial. Dan orang yang lebih baik adalah orang yang mau menyimak dan menjadi pendengar pendapat orang lain. Ya saya sudah komunikasi, akan tetapi ya ternyata juga hasilnya belum baik. Bagaimana kalau begini? Kita kan langsung mencari pembelaan, biasanya begitu. Kalau sesuatu itu tidak membahayakan diri kita dan orang lain, kenapa kita harus kebingungan mencari pembelaan? Apalagi jika yang usul, yang memberikan masukan itu adalah saudara kita. Paham maksud saya ya? Terus terang saja, jamaah kita masih banyak yang baik-baik saja, tapi diberi usulan menjadi nggak baik-baik saja, kan gitu ya. Dan orang yang terbaik adalah orang yang waspada terhadap menyusupnya ego, keakuannya, nafsu, dan bisa mengendalikan dirinya, serta berani menjalankan pendapat atau gagasan orang lain walaupun sebenarnya kita nggak setuju dan menyakitkan. Paham maksud saya? Tapi kita akan ulas secara detail di sesi lain, di keorganisasian. Namun sebaliknya, orang yang buruk itu adalah orang yang suka usul namun tidak pernah bisa menerima usulan. Paham? Ya. Orang yang suka mengkritik tapi tidak pernah bisa menerima kritik. Orang yang mengkritik namun tidak bisa memberikan jalan keluarnya. Orang yang buruk, orang yang bisa melihat kelemahan dan kekurangan orang lain namun buruk dalam melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri, dan suka membicarakan keburukan dan kelemahan orang lain. Ketupan kita ini ya, selain kita nanti doa. Bapak Ibu yang berbahagia, terkadang kendala-kendala sebuah organisasi, komunikasi itu bukan sekedar kita musyawarah. Komunikasi itu bukan sekedar ayo kita musyawarah demi kemajuan, tapi kita diberi masukan keras. Mungkin banyak kita menerima sehingga tanpa ada kendala di bab yang sedang diurusi atau program yang kita jalani, itu kan sedikit atau banyak itu ada kendala. Itu biasanya kalau ditanya ya tentu baik-baik saja, tapi komunikasinya nggak jalan. Komunikasi dalam pengertian inti komunikatif itu bukan lisan, tapi ekspresi dan sikap, mimik hati kita dan seterusnya. Jadi seharusnya kita harus bersyukur kalau ada yang kritik. Ternyata saya masih ego. Dengan ada yang usul saja, itu saya anggap mencari kesalahan saya. Ini harusnya kita syukur sehingga kita ditunjukkan bahwa ternyata kita masih dalam koridor pengakuan. Kan gitu seharusnya.